Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidal syuhur wa farada 'alaihi as-siyam wa dha'afa li shaimihi al-ujur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah, Rabbi Allah, hasbi Allah, tawakkaltu 'ala Allah, ittasamtu billah, awatu amri ila Allah. Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita masih dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan yang sangat mulia. Dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita, baik yang sudah kita kerjakan maupun yang sekarang, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala dosa dan serta dimaafkan dan diampuni oleh Allah, sehingga harapan kita mudah-mudahan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaatnya pada yaumil kiamah dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin rahimakumullah, an Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra sadda mizarahu wa ahya lailahu wa yataza ahlahu. Siti Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala masuk 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan, ia mengencangkan kainnya, mengencangkan sarungnya, mengencangkan ikat pinggangnya untuk menghidupkan malamnya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan membangunkan keluarganya. Ini yang patut kita contoh dari Rasulullah SAW, di mana bersungguh-sungguh pada malam yang 10 terakhir di bulan Ramadan, karena keagungannya, karena kemuliaannya, karena fadilahnya yang sangat luar biasa. Maka rugilah kita kalau kita tidak mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hal-hal yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW di 10 yang terakhir, pertama, qiyamul lail, yaitu sholat malam. Apakah sholat tarawih, sholat tahajud, sholat sunnah-sunnah yang lain. Rasulullah bersabda, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu min zambihi ma taqaddama min zambihi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengerjakan sholat malam dengan iman dan ikhlas, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keyakinan dan penuh keikhlasan, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya diampun yang sudah lewat. Ini luar biasa. Nabi tidak mengatakan barang siapa salat malam 10 rakaat, 15 rakaat, 20 rakaat, tapi hanya mengatakan barang siapa mengerjakan salat malam dengan iman dan ikhlas semata-mata karena Allah,
walaupun hanya 2 rakaat, ma taqaddama min zambi, Allah mengampun dosanya yang terlewat. Ini yang pertama kali dianjurkan oleh Allah di 10 yang terakhir. Maka mari kita bersungguh-sungguh untuk mengerjakan salat malam walaupun hanya 2 rakaat. Kemudian yang kedua, qiraatul Quran. Kita dianjurkan di malam 10 yang terakhir ini membaca Al-Quran, memperbanyak Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan tepatnya pada 10 yang terakhir, baik itu tanggal 27 bulan Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Rasulullah SAW bersabda, Fadlul Quran ala sairil kalam kafadlir Rahman ala sairi khalqihi. Kelebihan Al-Quran adalah dibandingkan dengan perkataan yang lain seperti kelebihannya Allah yang bernama Rahman dengan sekalian makhluknya. Di hadis yang lain Rasulullah bersabda, Man qara'a harfan min kitabillah walahu asyratun wal asyratu amsalihah walahu amsalihah. Barang siapa membaca 1 huruf Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan, dan kebaikannya dilipat gandakan sampai 10 kebaikan. La aqulu alif lamun harfun wala alifun harfun wala mimun harfun, kata Rasulullah. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Hadirin rahimakumullah. Maka mari kita memperbanyak bacaan Al-Quran, apalagi sambil mentadabbur Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran? Kenapa kalian tidak mentadabburkan Al-Quran, tidak memikirkan makna daripada Al-Quran? Sungguh tersayang, serba sayang kalau kita tinggalkan membaca Al-Quran, lebih-lebih di bulan puasa 10 yang terakhir ini. Kemudian yang ketiga, anjuran Rasulullah SAW yaitu banyak beriktikaf di masjid. Iktikaf artinya berdiam di masjid, bertafakur di masjid, beribadah di masjid. Karena di masjid, insya Allah kita terhindar dari hal-hal yang negatif, hal-hal kata-kata yang sia-sia. Di masjidlah perkataan mensucikan Allah, Subhanallah, Subhanallah, Allah Akbar, zikir dan sebagainya. Dan di situ nanti kita akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena masjid merupakan Baitullah. Maka niat kita bisa berziarah, niat berziarah ke Allah Subhanahu wa taala kalau kita masuk ke masjid. Wa antum aaqifuna fil masjid. Pada engkau dalam beriktikaf di masjid. Di samping itu di masjid kita menunggu jamaah. Kita menunggu jamaah yang namanya murabithah. Makanya ingat di situ niat kita murabithah, niat kita menunggu jamaah untuk sholat fardu. Itu di antara keutamaannya untuk kita beriktikaf di masjid, lebih menenangkan diri, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang 4, dianjurkan banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kepada Allah, mohon ampunlah kepada Allah wahai sekalian orang mukmin, agar kamu mendapatkan keuntungan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Atau senang banyak membaca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'alika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Memperbanyak istighfar, walaupun sependek astagfirullahaladzim, itu akan menghapuskan dosa. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kelima, kita dianjurkan membanyak doa di bulan suci Ramadan maupun di 10 yang terakhir. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Kalau doa merupakan kuncinya ibadah, otaknya ibadah. Perbanyaklah doa, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir,
Kalau orang yang mampu dianjurkan berumrah di bulan 10 yang terakhir ini, karena umrah di bulan puasa, umrah di 10 yang terakhir merupakan pengganti haji bersama Rasulullah SAW. Umratan fi Ramadan yaqdi hajatan ma'i. Berumrah di bulan Ramadan adalah merupakan pengganti haji bersamaku. Itulah kata Rasulullah SAW. Mungkin ini hanya yang apa sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahumma fiqhul hadi ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.